Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Muhammad Edi Junaidi akan mengisi sesi ketiga PLS pada tahun ini. Adapun pemaparan materi tentang pengenalan kurikulum SMA Negeri 1 Ciamis yang akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum. Sebelum membahas materi, alangkah baiknya kita mengenal pembicara kita. Yang pertama, yaitu Ibu Yeni Safitri Oktaviani MPD sebagai Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Ciamis. Ibu Yeni ini lahir di Ciamis pada tanggal 13 Oktober 1981. Riwayat pendidikan SD 1 Singga Mulia Cisaga pada tahun 1988 hingga 1993. SMP Negeri 1 Ciamis pada tahun 1993 hingga 1996. Ibu Yeni ini alumni SMA Negeri 1 Ciamis pada tahun 1999. Beliau melanjutkan S1 di Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi pada tahun 1999 hingga 2003. S2 Program Studi Matematika di Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2013 hingga 2015. Riwayat pekerjaan: Guru Matematika SMA Negeri 1 Ciamis pada tahun 2003 dan Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Ciamis. Alamat: Desa Denasari, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Moto: usaha dan doa. Hobi: berolahraga dan kuliner. Selanjutnya pemateri kedua sebagai staf Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Ciamis, yaitu Ibu Rina Sri Mariana SPD. Riwayat pendidikan: SDN Handap Herang 2 Ciamis, SMP Negeri 4 Ciamis, SMA Negeri 1 Ciamis, S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Riwayat pekerjaan sebagai guru ekonomi SMA Negeri 1 Ciamis. Beliau lahir di Ciamis pada tanggal 30 Juni 1982. Alamat: Perum Bumi Pandega Blok 2 nomor 35 Dewasari Ciamis. Moto: knowledge is power but character is more. Hobi: belajar. Sekian pemaparan biodata. Selanjutnya kepada Ibu Yeni Safitri Oktaviani, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat bertemu walaupun tidak bertemu langsung dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan, dan Ibu ucapkan kepada anak-anakku sekalian selamat datang di kampus SMA Negeri 1 Ciamis. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengenalkan lebih jauh tentang kurikulum di SMA Negeri 1 Ciamis. Pertama-tama yang akan kita bahas itu adalah struktur kurikulum dan beban belajar yang ada di SMA Negeri 1 Ciamis. Di sini ada kompetensi inti sekolah menengah atas, merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki setiap peserta didik di SMA Negeri 1 Ciamis. Di sini KI untuk KI 1 itu merupakan sikap spiritual, KI 2 itu sikap sosial, dan KI 3 itu pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. Di SMA Negeri 1 Ciamis, di sini kita lihat peta jalan atau roadmap penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 1 Ciamis. Kebetulan di SMA Negeri 1 Ciamis sudah menyelenggarakan sistem kredit semester semenjak tahun pelajaran 2019 sampai 2020. SKS itu merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, atau kecepatan belajar secara perseorangan dan atau kelompok pada setiap semester. Kita lihat roadmap-nya. Di sini tahun pelajaran 2019-2020 kelas 10 sudah menyelenggarakan sistem kredit semester, kelas 11 dan 12-nya masih sistem paket. Nah, sekarang di tahun pelajaran 2020-2021 kelas 10 angkatan anak-anak sekalian sekarang ini
menggunakan sistem kredit semester. Kelas 11-nya pun sudah menggunakan sistem kredit semester dan kelas 12-nya masih sistem paket. Dan harapan kita semua di tahun 2021 dan 2022 semua tingkatan sudah menyelenggarakan sistem kredit semester. Nah, di sini ada teknik pengaturan beban belajar. Penyelesaian beban belajar pada SKS lebih menekankan pada konsep belajar kaum maju berkelanjutan atau master learning berdasarkan kemampuan atau kecepatan belajar peserta didik. Jadi, memungkinkan penyelesaian pembelajaran tidak bersama-sama dari 2 tahun sampai 4 tahun. Bila penyelesaian setiap unit pembelajaran untuk setiap mata pelajaran lebih cepat dan nilainya baik, peserta didik dapat lulus lebih cepat dari peserta didik lainnya. Misalkan dalam waktu 2 tahun. Nah, kita lihat di sini, apa sih perbedaan sistem SKS dengan sistem paket? Yang paling terlihat di sini bentuk pelayanan atau bentuk pelayanan. Kalau SKS memungkinkan layanan individual sesuai dengan kecepatan belajarnya, sehingga dimungkinkan peserta didik bisa menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari 3 tahun. Jadi nanti siswa ada kelompok pembelajar cepat, kelompok pembelajar normal, dan kelompok pembelajar kurang cepat. Itu dalam segi bentuk layanan. Untuk sistem paket, bentuk layanannya itu layanan pembelajarannya bersifat klasikal atau semuanya sama. Nah, perbedaan lainnya dilihat dari waktu belajar. Kalau yang pembelajar cepat bisa menyelesaikan 2 tahun, kalau yang pembelajaran normal seperti sistem paket 3 tahun, dan yang kurang cepat 4 tahun. Tapi jangan sampai menyelesaikan pembelajaran dalam waktu 4 tahun, ya, maksimal harus 3 tahun. Kalau waktu pembelajaran yang sistem paket, waktu belajarnya dipaketkan selama 3 pekan. Untuk kelompok pembelajar cepat memungkinkan menyelesaikan belajar dalam 2 tahun. Ini kita bisa lihat ilustrasinya. Jadi untuk semester pertama semua sama menyelesaikan KD di semester 1. Nah, untuk pembedanya di semester 2 mungkin ada nggak yang bisa menyelesaikan KD sampai semester 3? Kalau mau 2 tahun harus seperti ini. Di semester 3, nah yang diselesaikan KD semester 4 dan semester 5. Terakhir di semester 4, ini KD semester 6. Itu ilustrasi beban belajar untuk yang 2 tahun. Kemudian kita ke mata pelajaran. Di sini secara umum kurikulum SKS dengan yang paket pada umumnya sama. Di sini terdiri dari beberapa kelompok belajar. Yang pertama kelompok A umum, kemudian kelompok B umum, dan kelompok C itu peminatan. Untuk kelompok A umum kalian akan belajar mata pelajaran PAI, kemudian PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian untuk kelompok B umum di sini kalian semua akan belajar seni budaya, penjas orkes, prakarya dan kewirausahaan. Kemudian ada tambahannya lagi yaitu muatan lokal. Untuk kelas 10 itu muatan lokalnya yaitu PLH, pendidikan lingkungan hidup. Nah, untuk di kelompok C, mata pelajaran setiap program IPA dan IPS berbeda di sini. Kita lihat jadi untuk program IPA, mata pelajaran peminatannya terdiri dari matematika, biologi, fisika, kimia. Jangan tertukar, nanti matematika itu kalian belajar itu kalau program IPA ada matematika umum, ada matematika peminatan. Itulah pembeda dengan yang jurusan IPS. Nah, sekarang untuk peminatan program IPS terdiri dari mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Di sini sejarahnya tadi sejarah Indonesia, yang di kelompok umum sekarang sejarah peminatan. Nah, untuk peminatan bahasa dan budaya di SMA Negeri 1 Ciamis kebetulan tidak dibuka, jadi hanya 2 program peminatan, yaitu program peminatan IPA dan IPS. Nah, di sistem kredit semester kalian akan mengenal dengan unit kegiatan belajar mandiri atau UKBM. Ini merupakan
media ajar atau sumber belajar, tapi tetap mengacu kepada buku teks pelajaran atau BTP. Nah, di sini UKBM ini bisa kalian lihat contohnya seperti ini. Ini UKBM biologi. Ini untuk kelas 10. Di dalamnya mulai dari identitas UKBM, kemudian ada peta konsep, proses belajar. Dalam satu UKBM terdiri dari beberapa pertemuan dan diakhiri dengan adanya tes di akhir pertemuan. Ini contoh UKBM biologi, ini sebagai media ajar dalam SKS. Jadi UKBM ke-1 kemudian berlanjut ke UKBM kedua harus terselesaikan terlebih dahulu sebelum ke UKBM berikutnya. Ini juga ada contoh UKBM matematika, bisa dilihat di sini, matematika is fun. Ini judulnya harus semangat, biar membawa semangat kepada anak-anakku sekalian. Di sini sama isinya, ada identitas, ada kegiatan inti, kemudian diakhiri dengan penilaian. Itu tentang UKBM. Di sini ada beban belajar yang tadi. Beban belajar itu merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, 1 tahun pembelajaran. Kita lihat beban belajar 1 minggunya itu untuk kelas 10 itu minimal 42 jam pelajaran. Untuk di SMA Negeri 1 Ciamis ada tambahan untuk kelas 10 itu 2 jam pelajaran TIK. Jadi jumlahnya sama, jadi 44 jam pelajaran. Untuk kelas 11 dan 12 beban belajar 1 minggunya minimal 44 jam pelajaran seperti dalam struktur kurikulum yang tadi. Selanjutnya di sini ada ketuntasan belajar. Penilaian itu ada 3 jenis, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di sini untuk penilaian sikap, seorang peserta didik dinyatakan tuntas kalau dia mempunyai nilai sikapnya itu minimal harus baik, tidak boleh cukup atau kurang. Jadi minimal harus baik. Itu nilai ketuntasan untuk aspek penilaian sikap. Adapun untuk tentang nilai pada aspek pengetahuan dan keterampilan, untuk nilai yang lebih dari 91 tentang hurufnya A, kemudian antara 83 dan 91B, kemudian antara 75 ke 83C, dan nilai yang kurang dari 75 rentangnya D. Itu tentang ketuntasan belajar. Jadi dalam penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan dan keterampilan harus minimal mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, untuk berikutnya, karena sekarang kita untuk semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, pembelajarannya masih online dikarenakan masih pandemi COVID-19. Ini ada beberapa contoh metode pembelajaran daring yang digunakan oleh guru-guru di SMA Negeri 1 Ciamis. Di antaranya ada yang memakai Google Classroom, kemudian Google Meet, ada Zoom Meeting, kemudian Google Form, Google Drive, kemudian WA mungkin udah biasa ya anak-anak sekalian menggunakan WA. Kemudian ini mungkin agak baru yaitu psikologi. Ini contoh-contoh metode pembelajaran daring yang digunakan. Semuanya menggunakan online, tidak ada tatap muka. Untuk selanjutnya, di sini ada jadwal pembelajaran daring untuk anak-anakku sekalian berlaku kelas 10, 11, dan 12. Jadi kalian belajar di rumah tidak melebihi dari 4 jam. Di sini diatur dalam satu mata pelajaran durasinya 60 menit. Misalkan untuk hari Senin, mata pelajarannya ada 4 itu kalau yang mengambil lintas minat geografi, ini untuk kelas 10. Jadi untuk kelas 11-12 nya untuk hari Senin hanya 3 mata pelajaran, hanya sampai pukul 11. Kalian belajar agama misalkan, di sini agama. Kalian dalam waktu 7.30 sampai 8.30 semua belajar tentang PAI, tidak ada di mata pelajaran lain. Jadi fokus di jam itu. Begitupun untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Nanti jadwal pembelajaran ini akan di-share di wali kelas masing-masing. Semuanya di sini ada yang kebagian 4 mapel, ada yang kebagian 3 mata pelajaran, tergantung lintas minat yang diambil. Untuk lintas minat yang diambil kelas 10 itu diantaranya lintas minat geografi dan sosiologi, pilihannya untuk kelas 10 IPA,
Dan untuk kelas 10 IPS adalah lintas minat bahasa Jepang. Di sini ada bahasa Jepang. Itu tentang jadwal pembelajaran daring. Nanti kita akan melihat contoh-contoh pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru di SMA Negeri 1 Ciamis. Ada beberapa orang, mungkin nanti bisa dilihat. Kemudian nanti dalam penilaian di SMA Negeri 1 Ciamis menggunakan penilaiannya pun online. Semuanya online, baik penilaian harian maupun penilaian akhir tahun. Sebagai contoh nanti akan diperlihatkan video penilaian akhir tahun kemarin. Kakak kelas kalian kelas 11 menyelenggarakan PAT online di rumah. Nanti kita lihat tanggapan orang tua maupun tanggapan dari peserta didik, ataupun ada masalah-masalah atau kendala-kendala dengan PAT online. Nanti kita simak videonya bersama-sama. Mungkin itu saja tentang jadwal pembelajaran daring. Untuk selanjutnya nanti kalian akan menyimak video-video pembelajaran maupun penilaian online yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Ciamis. Untuk selanjutnya dilanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu Ibu Rina Sri Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yani yang telah memaparkan tadi gambaran mengenai pembelajaran kita ke depan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa gambaran untuk pembelajaran selama BDR atau belajar dari rumah ya. Kita menggunakan online atau daring dalam jaringan. Berarti ini beberapa contoh, misalkan menggunakan psikologi dengan menggunakan Google Classroom. Nanti dipandu juga melalui video YouTube. Barangkali ada yang belum pernah menggunakan Google Classroom, ini caranya juga mudah. Insya Allah bisa, karena kalau kita sudah yakin masuk ke SMA Negeri 1 Ciamis, berarti kita sudah siap untuk belajar. Nah, di SMA 1 Ciamis ini akan banyak sekali ilmu dan belajar gitu ya. Kemudian ini untuk contoh yang pakai psikologi. Nanti masing-masing diberikan akun, di absen juga menggunakan Google Form. Ya, nanti kita belajar lebih lanjut. Kemudian ini dengan menggunakan Zoom meeting atau free conference call. Ada juga yang menggunakan email. Kalau untuk email, insya Allah semuanya sudah bisa ya. Kemudian juga ada yang menggunakan WhatsApp group. Nanti masing-masing akan punya WAG dengan wali kelas, dengan teman-teman satu kelas, dan ini juga akan menjadi ajang yang sangat penting gitu untuk memberikan informasi dan saling sharing informasi, juga untuk mengumpulkan tugas. Kemudian juga ada yang menggunakan ini WAG sama ya. Kemudian ada juga yang menggunakan ya, ini beberapa contoh pembelajaran yang juga menyenangkan, yaitu dengan cara menggunakan teka-teki silang. Jadi nanti untuk anak-anak SMA 1 Ciamis jangan takut, walaupun kita belajar tidak bertatap muka, kemudian juga tidak saling mengenal mungkin untuk saat ini, tapi insya Allah pembelajaran kita akan tetap menyenangkan gitu ya. Di sini juga ada yang menggunakan TTS, ada yang asesmennya menggunakan quizzes. Nanti kalian bisa saling berkompetisi dengan teman gitu ya, melihat juga hasilnya. Ada juga yang menggunakan psikologi seperti tadi, ada juga yang pakai kahot ya, seperti itu. Pokoknya banyak sekali media pembelajaran yang bisa kita eksplor di sini ya. Kemudian untuk sebagai gambaran, SMA 1 Ciamis kemarin berhasil menggunakan atau menyelenggarakan PAT secara online. Nah, di sini juga nanti kalian akan menggunakan penilaian harian juga secara online. Jadi kita akan simak video yang memperlihatkan penyelenggaraan PAT secara online.
COVID, saya mendukung anak belajar di rumah, menyediakan fasilitas belajar berupa laptop, terus HP, terus menyediakan kuota dan seterusnya, katanya mau persiapan PAT, belajar PAT, dan saya mantau anak di dalam rumah agar anak tidak keluar rumah, mendingan tetap di rumah supaya aman-aman. Jadi untuk kendala yang aku rasain selama PAT online ini berlangsung yaitu namanya juga online kan, menggunakan server pasti ada lemotnya. Belum lagi dengan adanya jaringan, pasti jaringan juga kadang ada lemotnya, ada terganggunya gitu. Jadi saya berharap semoga masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya dan termasuk bisa sekolah seperti biasa. Dan saya sangat berharap bahwa nilai PAT ini tidak begitu mempengaruhi nilai rapot, karena yang saya rasa pasti banyak sekali kecurangan dalam PAT kali ini. Semoga nilai buat di rapot itu bisa melihat dari nilai-nilai keseharian, dari tugas, apalagi yang pas kemarin-kemarin masih belajar tatap langsung. Jadi guru itu bisa menilai dengan sikap mereka ataupun apa. Kembali lagi bersama aku Karisma MP. Oke guys, di video kali ini aku bakal bikin daily vlog tentang PAT online. Jadi gimana persiapan aku menuju PAT online yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Juni sampai 10 Juni tahun 2020. Nah, hari ini adalah hari kedua PAT. Hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 ada mapel geografi, terus bahasa Inggris sama PKN. Untuk ikut bagaimana kelanjutan aku selama mengikuti PAT online ini, jangan lupa untuk diselesaikan sampai akhir ya. Stay tune terus. Oke, ada Supi Belajar loh yang lagi gratis dan itu bisa akses semua pelajaran SMA kelas 11, 10 dan 12 itu di aplikasi isinews.net, dimana kalian di situ bisa akses segala mata pelajaran murah kalau misalkan kalian kurang fasilitas dalam belajar. Aku saranin kalian pakai aplikasi isinews.net karena lagi gratis selama adanya pandemi COVID-19. Ya guys, yang pertama itu kita adalah buka sebuah link sekolah yang di-share oleh wali kelas di grup. Kebetulan karena kemarin hari pertama udah aku buka, jadi kemungkinan akan tersimpan di web search yang ada di sini. Ya ini tuh kan ada. Nah, ini adalah dashboard dashboard layar link ujian sekolah aku, terutama ini dari SMA 1 Ciamis. Terus kalau gitu kita tinggal isi nomor peserta sama password dan juga nanti ada tokennya. Kebetulan kan kemarin aku udah isi nomor peserta sama password, jadi aku save aja supaya
persiapan aku dalam menghadapi PAT, yang pastinya pertama adalah niat, dan setelah niat itu belajar. Dan persiapan aku dalam menghadapi PAT itu seminggu sebelumnya membaca atau mereview materi sebentar, karena kan udah 3 bulan nggak sekolah, terus 3 bulan juga jarang membuka buku, paling juga buka buku buat tugas aja. Dengan PAT online sekarang, apa kendala yang kamu hadapi? Yang pastinya itu adalah jaringan. Terus yang kedua itu kalau ketika mengerjakan soal itu kadang soal suka jarang muncul. Ada kendala dimana kita nggak bisa masuk ke soal. Ya otomatis kita harus konfirmasi dulu ke gurunya atau ke wali kelas supaya kita bisa masuk lagi. Terus ya alhamdulillahnya bisa sih jadi buat masuk ke soal itu. Jadi kendala itu masih bisa kendala itu masih bisa diatasi. Terus gimana soal PAT, mendingan secara online apa mending kita mengerjakan langsung kayak bareng-bareng di sekolah sama teman apa gimana gitu? Ya tergantung dari diri sendiri sih. Kalau misalkan kitanya jujur mau dalam online mau dalam langsung juga pasti sama aja gitu, tapi kan setiap orang itu berbeda-beda gitu kan. Kadang kalau di langsungnya kebiasaannya kayak gini ya berarti di online-nya bakalan tetap kayak gitu. Terus soal-soalnya juga kalau kitanya nggak ngapalin pasti kan gak bisa gitu. Kalau cuma ngandelin dalam Google pasti kan menurut aku tuh kayak kurang gitu. Lebih baik ngapalin supaya kita nggak harus banget buka Google atau buka internet karena takut kekejar sama waktu gitu. Ya intinya walaupun kita online kita harus bersikap jujur. Sebagai orang tua, saya membimbing dan memperhatikan kebutuhan Mayang untuk mempersiapkan PAT, karena dalam PAT ini kan menggunakan apa? Online. Jadi saya mempersiapkan kuota atau memakai wifi gitu supaya dalam mengerjakan soal PAT Mayang lancar. Tiap waktu saya memperhatikan, membimbing kepada Mayang untuk selalu belajar, karena gimana pun tanggung jawab orang tua di rumah. Karena harapan kamu untuk tahun sekarang naik ke kelas 12 dengan pembelajaran di rumah tanpa bimbingan guru, tapi bimbingan dari orang tua aja. Harapan aku untuk PAT tahun ini ya semoga PAT-nya tetap berjalan dengan lancar sampai akhir nanti, terus tanpa ada gangguan lagi kayak waktu awal. Terus juga untuk hasil gitu ya serahkannya kepada Allah, dan kalau misalnya kita udah berusaha ya tetap berdoa supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang pasti aku berdoa untuk bisa tetap bertahan di posisi itu, dan nilainya pasti semoga bisa naik dan kelas 12 menjadi lebih semangat belajar lagi. Terus semoga corona cepat berakhir Ya, dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan aku bisa sekolah lagi. Pastinya semua orang di luar sana harap banget untuk menjaga kesehatan dan terus ngikutin protokol dari pemerintah, karena itu sangat penting banget untuk kita mengatasi pandemi COVID-19 ini. Aku juga bakal doain kalian PAT-nya sukses dan terhindar dari segala segala yang tidak diinginkan gitu kan. Dan juga pastikan kalian tetap belajar dengan rajin lah. Oke? Dan selanjutnya akan kita tampilkan nanti simak bersama sebuah video yang memperlihatkan gambaran mengenai penyelenggaraan asesmen berupa penilaian menggunakan kuisis ya oleh salah seorang guru muda kita yang cukup familiar nanti ya. Silakan disimak. Teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya Irani Menurita Putri. Nah, kalau tadi kita sharing mengenai aplikasi Zoom untuk pembelajaran daring, kalau sekarang saya akan sharing nih bagaimana menggunakan Quizizz untuk pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Quizizz juga merupakan salah satu platform digital yang banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru di SMA 1 Ciamis loh. Untuk pemberitahuan awal bahwa Quizizz ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana teman-teman bisa mengikuti pembelajaran yang Bapak Ibu guru sampaikan di SMA 1 Ciamis. Nah, pada saat itu juga
videonya. Menggunakan Quizizz, teman-teman tidak perlu mendownload aplikasinya, tinggal masuk aja ke Google lalu ketik Quizizz dan masuk ke websitenya quizizz.com. Nah, di situ tampilan awalnya teman-teman tinggal klik aja gabung game. Dan nunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini teman-teman diminta untuk masukkan kode permainan. Nah, kode permainan itu nanti akan di-sharekan oleh Bapak Ibu guru teman-teman. Contohnya saya memasukkan kode gamenya 382306. Lalu masuk ke game dan masukkan nama. Usahakan nama lengkap, tidak boleh menggunakan nama yang aneh-aneh atau ada yang iseng menggunakan nama temannya. Itu tidak boleh digunakan karena untuk penggunaan penilaian atau asesmen Bapak Ibu guru. Jika sudah selesai, tinggal klik mulai game dan tunggu Bapak Ibu guru memulai permainannya. Nah, ini tampilannya, jenis soalnya adalah pilihan ganda. Jadi teman-teman tinggal pilih aja salah satu jawaban yang dianggap betul. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini ilustrasi kalau teman-teman menjawab betul, seolah-olah teman-teman dapat tambahan power. Kayak di game-game seperti itulah pokoknya. Terus masuk ke nomor selanjutnya. Teman-teman tinggal pilih salah satu jawaban yang betulnya. Nah, kalau betul ada juga gambar yang lucu-lucu dan unik-unik. Nah, ini masih diberi waktu atau masih ada waktu tersisa. Teman-teman bisa pilih untuk menyelesaikan soal yang tadi dijawab salah. Nah, waktunya habis, teman-teman bisa lihat di situ ketepatan teman-teman menjawab soal 80%. Nah, terima kasih. Itu merupakan banyak gambaran mengenai kebersamaan kita ke depan ya, untuk belajar bersama. Mudah-mudahan semakin semangat untuk belajar dan semakin tidak sabar untuk terus menimba ilmu di SMA Negeri 1 Ciamis. Selamat bergabung sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi tentang pengenalan kurikulum SMA Negeri 1 Ciamis. Terima kasih kepada Ibu Yeni sebagai pemateri 1 dan Ibu Rina sebagai pemateri 2. Serta terima kasih kepada peserta PLS SMA Negeri 1 Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses SMA Negeri 1 Ciamis. Satu kata, satu tekad, satu tujuan, sukses, go!